pengenalan pola. Nah, dari pola-polanya itu diklasifikasikan misalnya, jadi bisa mengenali pola. Terus untuk AI atau kecerdasan artifisial ini, yang ditekankan adalah titik pusatnya atau pilotnya itu adalah manusia. Nah, jangan sampai AI mengendalikan kita, tapi kita adalah mengendalikan manusia mengendalikan AI-nya. Nah, makanya di sini ada beberapa lapisan kecerdasan artifisial, machine learning, dan deep learning. Ini urutan kedalamannya atau urutan bagaimana kecerdasan artifisial itu intinya adalah deep learning. Nanti ada istilah deep learning, machine learning, dan AI itu sendiri. Oke, saya percepat saja Bapak Ibu. Biar kita langsung praktek nanti nyobanya. Yang nanti bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam bekerja. Oke, di sini ada fleksibilitas. Jadi ada istilah tanpa gawai dan dengan gawai. Kalau tanpa gawai ini tanpa internet, tanpa komputer, tanpa elektrik sama sekali. Istilahnya dengan unplug. Kalau yang menggunakan teknologi, yaitu menggunakan laptop, komputer maupun HP, itu disebut istilah dengan plugged. Nah, jadi unplug ini bisa benar-benar bermain. Nah, ini biasanya untuk benar-benar fase fondasi atau fase PAUD gitu, istilahnya sudah ada juga KKA-nya. Coding sudah diperkenalkan di usia PAUD, cuman masih benar-benar fondasi, yaitu menggunakan unplug atau tanpa gawai. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti jenjangnya ada bermacam-macam. Kalau Kemendikbudrismen biasanya mulai dari SD, tapi untuk coding sendiri sebenarnya sudah mulai PAUD. Ini adalah jenjang SD, apa saja yang dipelajari bermain pondasinya yaitu logika-logika dasar, yaitu pemecahan masalah, algoritma, etika, dan alat-alat fisik biasanya gitu. Oke. Terus untuk SMP ini sudah mengarah pada benar-benar untuk pemrograman komputer yang kaitannya masih terikat sebenarnya masih atau beririsan dengan informatika, mapel informatika walaupun berbeda. Berbeda tujuannya tapi berkaitan. Nah, fase D atau fase SMP nih, kelas 7 dan 9. Nah, ini menggunakan sudah tidak unplug lagi tapi benar-benar sudah plugged atau plug ini dengan menggunakan teknologi misalnya menggunakan ini apa namanya? Scratch, pemrogramannya berbasis blok, itu menggunakan blok-blok gitu, tapi belum ke arah teks ya. Jadi pemrograman itu biasanya pemrograman ada yang berbasis Tentang blok, HP ada deh. berbasis teks. Nah untuk teksnya itu adalah di jenjang berikutnya SMA dan SMK. Saya lanjutkan. Ini kompetensi untuk guru KKA, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, yang terpenting dari semuanya itu sebenarnya adalah tentang etika. Etika digital ini yang disasar yang paling kuat sebenarnya. Yang kaitan dengan keamanan data, terus deepfake, hoax gitu kan. Hoax atau hoax ini bisa merubah tatanan dunia. Contoh misalnya Ibu Sri Mulyani itu yang dikabarkan adalah pernah dulu sebelum turun jadi Menteri Keuangan itu kan ada video dari Ibu Menteri Keuangan. Nah, itu kan dinyatakan hoax atau deepfake. Nah, saya sendiri masih ragu-ragu apakah itu AI atau bukan, karena sangat halus sekali tentang deepfake ini. Deep ini artinya mendalam, fake ini kepalsuan. Jadi kepalsuan yang sangat mendalam. Terus bias algoritma dan tanggung jawab. Ini katanya dengan etika digital. Oke, selanjutkan saja pilihan implementasinya. Nah, untuk di sekolah, KKA ini diberi 3 pilihan, yaitu bisa menjadi sebagai mapel pilihan, atau terintegrasi dengan pelajaran umumnya, atau menjadi terlepas menjadi ekstrakurikuler. Nah, saya selain mengajar di SMK Tanwir untuk KKA, SMK KKA-nya, mapel KKA juga saya mengajar di ekstrakurikuler Bapak Ibu, di SD negeri dan di SD Islam Anur. Nah, setiap sore biasanya. Oke, selanjutkan. Nah, ini yang diperlukan lagi selain etika yaitu tentang ini kolaborasi. Ini adalah sebenarnya ini ciri khas bangsa Indonesia. Kalau bahasa kerennya kan collaboration, bahasa Indonesia sehari-hari ini gotong royong dan gotong royong ini sebenarnya akar dari Pancasila seperti yang Halo? disampaikan oleh em, Pak Soekarno itu kan jika Pancasila diperas, nah itu ekstraknya adalah gotong royong ini, gitu kolaborasi atau gotong royong. Oke kita lanjutkan.
Nah, ini diperlukan kesiapan untuk guru-guru. Bagaimana guru-guru ini siap dengan KKA, coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, apa saja yang diperlukan? Yaitu adalah digital literasi, literasi digital, dan etika dalam teknologi. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Ini, sebentar Bapak Ibu. Share screen saya hilang lagi sebentar. Sebentar. Ini share screen as background. Share. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke PowerPoint lagi. Ini dia. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada penjenjangan mulai dari sebelumnya sebenarnya sebelum SD juga ada PAUD gitu kan. PAUD itu juga ada penjelasan tentang coding dan ke depan ini tentang keamanan digital. Itu dimasukkan untuk yang ke depan. Jadi ini ada SD, SMP, SMA. Dan ini terakhir yaitu dalam masa depan dimulai dari kelas Anda. Dan itu presentasi untuk PowerPoint. Nanti bisa Bapak Ibu cek kembali atau bisa diunduh materinya di sini, presentasi. Dan kita sebenarnya ada sedikit lagi yang saya presentasikan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sebentar. Sesi. Oke. Untuk yang berikutnya adalah saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh penggunaan AI. Kalau AI dan coding itu kan biasanya yang terkenal biasanya menggunakan ChatGPT maupun lain-lain Gemini gitu ya atau Gemini. Selain itu ada yang terbaru bagi saya cukup sangat membantu yaitu menggunakan yang terkenal sekarang yang lagi viral yang juga diviralkan oleh Deddy Corbuzier seorang influencer ya. Om Deddy itu, Deddy Corbuzier juga memberikan viral, membantu untuk viral tentang Google LM namanya. Nah, kita coba di tutorial saya, ini sudah saya coba contohkan. Sebentar, ini, nah ini seperti ini misalnya, gambar seperti ini, bentar Bapak Ibu, ini proses. Ini adalah hasil dari saya buat dari Google LM. Terus ini juga Bapak Ibu juga bisa melihat. Infografis seperti ini itu saya hasilkan dari Google LM. Jadi dari yang slide yang banyak itu atau buku yang banyak dari berapa ratus halaman, bisa 200 bahkan 600 halaman itu kita langsung dengan cepat membuat infografisnya sebagus ini. Nah, slide-slide tadi itu bisa langsung menjadi infografis seperti ini. Misalnya di sini ada bahas fokus, fase, fase, beban belajar, 70% praktek, 30 teori untuk yang SMK biasanya. Terus untuk pengalokasian waktu JP-nya ini ada semuanya landasannya adalah di naskah akademik atau istilahnya NASMIK ya. Naskah akademik yang dibuat oleh pemerintah tentang mapel KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Terus di sini juga, nah saya waktu menghasilkan gambar seperti ini, saya langsung terkagum-kagum kok bisa sebagus ini hasilnya. Ini menggunakan Google LM Bapak Ibu. LM itu singkatan dari Language Model. Jadi kita punya data, datanya dimasukkan, bisa menghasilkan salah satunya infografis seperti ini. Dengan waktu sekitar ya 2 menit sampai 3 menit lah. Fondasi utama Kompetensi Guru seperti ini. Human Center, jadi terpusat pada manusianya, bukan AI. Ini sedikit saya jelaskan, maksudnya human center itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita membuat karya, misalnya sebuah tulisan atau artikel, atau misalnya kalau guru-guru itu RPP gitu ya, RPP dihasilkan dari AI, terus kita tanpa mengedit sama sekali, pokoknya langsung di print hasil AI terus dikumpulkan, maka itu peluang besarnya AI itu akan mengendalikan kita gitu supaya AI itu kita tetap yang mengendali kita sebagai pilotnya yang menjadi pembantu itu adalah AI-nya maka kita harus cek kembali Bapak Ibu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini adalah kemampuan masa depan yang sangat dibutuhkan dan itu ditanamkan saat ini kepada anak-anak kita.
Jadi berpikir kritis, dilihat, dicek dulu. Nah, Karena apakah emang ada sesuai? benar. Walaupun sedikit, kita harus koreksi gitu. Itu baru kita menjadi pilotnya. Kalau kita membuat RPP dihasilkan dari AI terus langsung nggak pakai dilihat, di print, dikumpulkan. Nah, itu berarti kita yang dikendalikan oleh AI-nya gitu, Bapak Ibu. Ini juga dibahas, Bapak Ibu, kembali ke infografis ini. Strategi mengajar di kelas itu ada plug, ada unplug. Kalau plug menggunakan teknologi, kalau unplug ini menggunakan fisik, Bapak Ibu. Ini pembelajaran berbasis project PBL. Jadi bikin project-project itu sangat menyenangkan bagi anak-anak itu. Terus yang terakhir yang paling penting yaitu adalah masalah etika dan tanggung jawab digital. Ini luar biasa sekali. Terutama bagi Bapak Ibu, termasuk saya ketika saya mengajar di dalam kelas, pernahkah Bapak Ibu melihat ketika kita mengajar tiba-tiba ada beberapa anak yang tidak memperhatikan justru di bawah mejanya lagi menggunakan HP, scroll-scroll gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada kita mengajar, ada yang lagi video call gitu ya. Saking bucinnya gitu ya. Saking bucinnya, karena itu pengalaman pribadi saya melihat anak-anak. Ngapain anak-anak ini? Bucin aja temen-temen gitu. Jadi saya mengajar ada anak-anak itu menyalakan dilihatin HP-nya terus ternyata lagi video callan dengan seseorang. Astagfirullah. Itu bucin tingkat dewa itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini makanya etika dan tanggung jawab ini luar biasa ya nih. Makanya KKA ini benar-benar sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi bukan hanya gimmick teknologi, bukan saja itu, tapi memang sangat dibutuhkan dengan kondisi sekarang yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah em, infografis yang sudah saya buat. Tidak hanya infografis, termasuk kita juga bisa buat peta pikiran seperti ini, mind map. Jadi kalau kita punya data, data rapat atau data apa, data suara, kita merekam hasil suara, atau kita melihat podcast yang panjang dari YouTube, kita copy paste link YouTube-nya, kita taruh sebagai input, buatkan, tinggal diklik langsung dia menjadi peta pikiran seperti ini bisa, mau jadi infografis seperti tadi bisa, mau dibuat slide video juga bisa. Sangat mudah sekali. Nah, tapi kita human center, tapi kita harus tetap sebagai manusia harus mengendalikannya. Itu, nah kalau Bapak Ibu penasaran bagaimana cara pembuatannya, ini sudah saya buatkan video tutorialnya. Nanti kalau sudah selesai nanti bisa dicoba lagi untuk penggunaan Google LM sebelum saya mendemonstrasikan secara langsung. Nah, setelah menjadi Google LM ini, misalnya dia menjadi gambar gitu Bapak ya. Bapak Ibu menjadi gambar seperti ini bisa langsung bisa bicara menjadi video animasi dengan cara apa? Bisa menggunakan ini ini namanya VO salah satunya. Google VO ini saya menggunakan Google Flow. Jadi Google Flow nanti juga Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Ini foto saya dan kembaran saya ini. Misalnya saya mau membuat di belakang saya ada Garuda Pancasila dan saya sedang bernyanyi itu bisa tanpa saya membuat video secara manual. Misalnya seperti ini. Ini hasil dari Cara VO3. membuat video dengan Google Flow, kita Nah, ini nanti eh, durasinya agak saya cepatkan dulu. Nanti bisa dicek kembali, dicoba sendiri, Bapak Ibu. contohnya Seperti ini. video yang sudah dibuat oleh Black Nah, Black. seperti ini hasilnya. Le loro lo ya. Ini dulu waktu ada webinar, saya menyiapkan materi untuk guru-guru MGMP PPKN Pancasila, apa namanya, Pendidikan Pancasila. Di Nganjuk saya siapkan cara menggunakan VO3. Makanya ada Pancasilanya di belakang ini. Padahal saya nggak pernah ke Jakarta yang di mana ini, di Lubang Buaya ini kayaknya. Oke, jadi itu untuk video-video yang bisa dipelajari berikutnya. Terus langsung saja kita akan mencoba mendemonstrasikan dan Bapak Ibu juga bisa mendemonstrasikan secara langsung dengan HP, cukup dengan HP Bapak Ibu ya. Kalau ada laptop lebih besar, lebih memuaskan, lebih jelas gitu kalau HP lebih kecil. Nah, caranya sederhana. Pertama kita tinggal masuk atau ketik sebenarnya di Chrome pencarian Google itu. Nah, ketik Google LM atau linknya ini. Nah, saya akan langsung coba dengan membuka Chrome.
dan tab baru. Saya ketik di sini Google LM. Ketik aja Google LM. Seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ini ada Google LM, kepanjangannya Google Notebook LM. LM ini singkatan dari Language Model. Nah, kita tinggal klik saja. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Oke, berikutnya di tengah ini ada tertulis tombol Try Notebook LM. Oke. Nah, ini sudah masuk login. Nah, kalau kita Chrome-nya sudah login ke Gmail, maka dia bisa masuk ke Gmail. Kita bisa langsung masuk dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, tampilan ini, nah ini ada namanya Notebook LM. Nah, ini notebook unggulan ini contoh-contoh hasil karya orang lain atau dari Google sendiri mungkin. Kalau yang ini di bawah ini buatan kita yang sudah kita buat. Ini saya sudah buat beberapa, banyak lumayan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat baru. Nah, misalnya di sini buat baru, klik di sini. Oke. Nah, seperti ini tampilan ketika membuat baru. Ada permintaan untuk memberikan input yang akan kita buat. Nah, ini bisa kita close karena bisa kita munculkan kembali. Kalau kita close di sini, maka di sini bisa muncul lagi ketika klik di sini, tambahkan sumber. Jadi tampilannya ini ada tiga bagian, sebelah kiri, sebelah tengah, bagian tengah, dan bagian sebelah kanan. Nah, kiri ini kaitannya dengan input, jadi kita bisa memasukkan bentuk suara MP3, Word dokumen, DOC itu docs, atau memasukkan PDF, memasukkan link YouTube gitu ya. Banyak sekali bisa masuk menjadi input. Kalau misalnya kita mau ada rekaman gitu ya, rekaman suara MP3 dimasukkan di sini, maka otomatis akan menjadi teks. Nah, dari teks ini mau kita jadikan laporan atau jadikan apa bisa. Bahkan kalau misalnya kita mau membuat atau mengajar misalnya mengajar apa mengajar sebuah materi. Nah, kita bisa masukkan materi di sini bisa dalam satu buku PDF e-book atau per bab misalnya atau kita ketik sendiri atau copy paste dari link-link yang kita percayai bisa semuanya. Nah, misalnya saya ingin mencari tentang KKA lewat link misalnya, maka saya buat tab baru KKA misalnya KKA coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini saya misalnya browsing, saya suka biasanya lihat video yang podcast misalnya. Nah, ini ada podcast di sini. Ini ada podcast dari kementerian misalnya. Saya klik dan ini kan ada linknya. Linknya ini kita copy saja. Klik kanan, copy. Saya ulangi kembali. Jadi ini adalah video podcast Wakil Menteri Pendidikan Kemendikbudrismen. Iya. Namanya sama dengan saya, Wakil Menteri Kemendikbudrismen, yaitu Pak Fajar juga. Nah ini kan ada video. Nah, Sebagai mata pelajaran pilihan mulai kelas 5 ya. nah SMP ini dan juga SMA begitu. Nah, Dan ini bisa dipaus. Kalau misalnya sebagai Bapak Ibu ada beberapa tidak punya waktu untuk melihat ini 54 menit, nah kita copy saja di sini. Kita copy linknya aja. Terus kita kembali yang tadi Google LM, kita tinggal masukkan di input di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Bebas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya tugas kuliah S1, S2, S3 bahkan, nah bisa juga mencari sumber-sumber, taruh di sini aja, paste. Ini berupa link, kita masukkan saja. Dia sedang memproses. Oke. Nah, ini sudah masuk sebagai input. Nah, tadi kan bentuknya video. Kita klik di sini, dia langsung berupa teks, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya langsung senang ini melihatnya ini. Soalnya apa? Karena di sini langsung benar-benar menjadi teks ini. Teks yang dikatakan podcast tersebut selama 54 menit itu otomatis ini adalah teksnya. Semua suara dijadikan teks oleh input yang di sini. Nah, ini kita bisa minimize lagi.
Bayangkan bisa menjadi teks otomatis 54 menit. Nah, itu menjadi teks mulai dari awal sampai akhir. Itu masih input. Nah, ini masih input. Ini satu, saya akan mencontohkan satu input dulu. Nah, misalnya saya kan nggak punya waktu, misalnya nggak punya waktu untuk melihat 1 jam podcastnya Bapak Wakil Menteri tadi itu tentang KKA. Ini sudah saya copy paste. Nah, kita bisa chat di bagian tengah ini. Chatnya bisa di sini. Misalnya kesimpulannya apa gitu. Saya tanya ya, kesimpulannya apa aja. Nah, oke, dia memproses chatnya. Nah, ini ada footnote. Nah, jadi dia memproses hasilnya ini. Saya tanya kesimpulannya apa aja. Dia langsung memberikan footnote di sini. Artinya dia apa yang dihasilkan di sini, dia menunjukkan ininya link dari mana asalnya. Misalnya ini. Nah, dia langsung menunjukkan. Nah, ini ada link-link literaturnya. Literaturnya di mana? Nah, ini adalah catatan kakinya yang langsung menunjukkan di bagian mananya yang ada di video itu. Oke, ini chatnya nanti bisa dicoba-coba sendiri, bahkan juga bisa diganti mau robotnya ini, robot chatnya ini, AI-nya ini mau diganti model seperti apa. Bisa default, bisa panduan belajar, bisa custom. Kalau custom ya kita bisa tentukan AI-nya berperan sebagai apa. Perankan sebagai ahli pendidikan di Indonesia. Nah, sekelas profesor dan guru besar yang memahami dunia pendidikan. Pendidikan masa depan misalnya. Nah, ini bebas saja. Nah, mau responnya default lebih panjang atau lebih singkat bisa kita tentukan. Kalau mau lebih panjang bisa bisa panjang sekali nanti hasilnya. Simpan. Nah, nanti kita kita apa? Kita di sini chat dengan AI ya, maka dia akan berusaha memerankan dia sebagai ini, sebagai seorang pendidik, saya menatap jauh ke depan. Nah, dan seterusnya. Nah, apa saja ketika itu begitu. Itu untuk chatnya. Dan chatnya tadi, sebentar, Pak Ibu. Chatnya ini, yang di tengah ini bisa kita copy. Nah, misalnya ini saya simpan, simpan. Ini sama dengan di copy. Tapi simpannya mau ditaruh, ini saya copy. Terus saya tambahkan di catatan. Nah, di sini. Nah, ini saya misalnya saya tulis catatan, catatan rangkuman 1 misalnya. Nah, ini saya paste di sini. Ini sama, sama seperti Notepad. Nah, oke, tinggal di minimize lagi di sini. Nah, ini adalah catatan kita. Nah, yang seru sekarang adalah kita memanfaatkan bagian studio di sini. Nah, chat ini kita nggak hiraukan, nggak ada masalah. Gitu. Bentar, Bapak Ibu. Nah, chat di sini, ini kita langsung lewati aja nggak masalah. Yang penting yang bisa kita manfaatkan ada di sini. Misalnya kita mau membuat yang seru, guru-guru biasanya kan disuruh membuat infografis atau presentasi. Nah, kita mau bikin nyaman dulu, yang slide info presentasi aja deh. Ini kalau mau membuat presentasi atau PPT, nanti hasilnya PDF. Presentasinya nanti berupa PDF kalau di-download. Kita klik di sini, diklik. Nah, ini pilih pada slide presenter gitu. Terus nanti kita tentukan mau dibuat hasilnya itu seperti apa. Nah, misalnya di materi saya tadi di sini. Nah, ini kan saya suka yang bergaya seperti ini, Bapak Ibu. Ini kan hasilnya Google LM semuanya, sebagus ini, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya contohkan. Nah, ini promnya ini. Mau promnya itu ini contoh-contoh prom yang sering saya buat. Misalnya nih, gaya 3D Pixar tanpa gambar robot, tanpa gambar wanita, fokus membahas yang perlu dipahami oleh guru untuk mengajar coding dan lain-lain. Nah, pada murid. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa ngetik atau copy. Ini saya copy ya sebagai contohnya. Terus saya kembali ke Google LM.
Google LLM yang ini. Nah, saya akan mencoba membuat slide presentasi yang, bentar, ini agak nge-lag ini sebentar, Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Oh, sebentar. Saya reload dulu aja karena dia nge-freeze. Bentar, nah ini. Nah, nge-freeze ini sebentar, Bapak Ibu. Nah, saya ulangi reload, di reload di sini kalau nge-freeze. Nah, klik di slide presentasi, jangan dipilih yang ini, pilih yang ini aja, slide presenter. Lalu tinggal dikasih prompt. Promptnya itu saya suka yang, karena saya lihat, senang lihat film 3D kan, film 3D animasi itu, 3D Pixar atau Disney. Jadi saya ketik di sini biasanya kayak 3D Pixar tanpa gambar robot. Saya nggak suka gambar-gambar robot 3D. Bagi saya itu jelek soalnya. Tanpa gambar wanita, fokus. Nah, kenapa kalau tanpa gambar wanita? Karena kadang-kadang budaya wanita di sana itu lebih agak bagaimana gitu ya, beda. Fokus membahas apa yang perlu dipahami oleh semua guru-guru dalam mengajarkan coding. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita mau tujuannya untuk apa. Tinggal diklik buat gitu aja. Nah, ini sedang berproses, ini juga sedang hasilnya prosesnya sedang di sini. Nah, ini kalau sudah berputar gini, jangan dilihati terus nanti lama nggak selesai-selesai. Kita bisa menggunakan lagi, membuat lagi. Misalnya di sini saya buat lagi slide presentasinya. Terus saya klik, saya ulang lagi di sini. Nah, saya coba prompting lagi di sini. Cuman, kalau tadi kan gayanya tadi Pixar. Nah, sekarang saya ganti gayanya itu gambar krayon. Nah, gambar krayon. Pas ini saja krayon, tema anak-anak PAUD. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Pasti tidak 3D, tapi betul-betul menjadi gambar krayon. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus saya klik buat. Nah, ini sambil menunggu kita bisa membuat yang lainnya. Misalnya saya coba membuat, nah ini yang infografis. Nah, ini kita ada pilihannya. Kalau kita mau menunjukkannya di HP, kita pilih potret. Potret kan berdiri hasil gambarnya nanti. Kalau kita mau ke Instagram biasanya persegi. Kalau kita mau menunjukkannya lewat laptop atau komputer, pilih yang ini landscape, ini mendatar, ini horizontal. Ini ukuran orientasinya. Pilih yang landscape saja karena ini untuk dilihat di komputer Bapak Ibu ya. Kalau dilihat di HP, nge-share-nya lewat HP, dilihat di HP pakai potret. Jadi ini dua-duanya, tiga-tiganya bisa diganti dipilih. Pilih landscape aja, saya coba karena di komputer Bapak Ibu. Terus ini bisa singkat, bisa standar, bisa terperinci. Kelemahannya AI itu semakin rinci, semakin kesusahan dia. Jadi saya pakai yang standar dulu. Nah ininya sama aja, kayak tadi, saya paste aja gaya 3D Pixar tanpa gambar robot, bla 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 bla, dan seterusnya. Saya copy paste sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini akan membuat infografis yang cepat sekali. Saya klik, kalau mau misalnya ditambahkan fokus pada bagian apa, nanti bisa ditentukan. Saya buat dulu, klik di sini. Nah, ini sedang memproses. Nah, saya buat lagi aja kalau sudah memproses di sini. Ini kan sedang memproses berapa? Satu, dua, tiga. Saya buat lagi misalnya infografis di sini. Terus saya buat yang potret, terus yang ini saya paste lagi. Cuman ini yang gayanya adalah gaya gambar krayon. Krayon. Nah, nah, ini ya sama. Kita sebagai contoh aja, langsung klik buat. Nah, ini kan sambil menunggu. Nah, sambil menunggu maka saya bisa membuat yang lain-lainnya, bahkan bisa membuat kuis. Nah, sebelum membuat kuis, di sini di antara semua ini yang paling cepat adalah peta pikiran. Nah, saya buat peta pikiran di sini, mind map. Nah, ini sedang membuat sebentar mind map. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi nih peta pikiran, mind map. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi langsung input apapun, entah itu video, audio, PDF, dokumen, Word, Excel, dan lain-lain, MP3 juga termasuk, itu langsung bisa menjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya tadi kan wah nggak ngerti apa, nggak nggak cukup waktunya kalau 1 jam itu langsung aja apa sih ininya mind mappingnya itu pikiran-pikirannya langsung ada. KKA ini kebijakan dasarnya adalah, nah, mata pelajaran pilihan mulai tahun 2006, target kelas 5 SMP dan SMA itu apa ini pendekatan pembelajarannya ini deep learning ini. Mata pelajaran terpisah bisa,
ekstrakurikuler bisa, tematik integratif bisa, atau benar-benarnya unplug gitu. Tujuan utamanya apa saja yang ada di video itu, yang wakil menteri tadi itu. Nah, ini sebagai warga digital, berpikir komputasional. Kenapa kok warga digital ya? Karena kita tahu sendiri netizen yang maha benar komentarnya itu kan. Nah, ini berwarga negara digital yang sopan itu seperti apa? Nanti di ini diklik di sini. Berpikir komputasional, literasi digital, pembentukan karakter ini bisa dipecah seperti ini Bapak Ibu, dicabang-cabangkan begitu. Ya, kalau di scroll dia nge-zoom, zoom in, zoom out. Ini pen, nah seperti ini loh, upskilling guru ICT. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita melihat arah berpikirnya sudah sangat terlihat jelas sekali. Kalau misalnya kita masih kesulitan, nah ini kan warga negara yang aman, etis, tanggung jawab. Misalnya berpikir komputasional apa? Tinggal klik saja Bapak Ibu, diklik. Nah, langsung dia masuk ke chat. Nah, langsung dia akan menganalisis dan dia akan memberikan penjelasan dalam refleksi pendidikan masa depan, integrasi coding, dadadadadad. Ini hakikat berpikir komputasional, logika, sistematis. Jadi apa saja berpikir komputasional itu yaitu bermain logika. Nah, ini mindset, literasi digital. Berubah sebenarnya dikawinkan dengan ini seperti ini. Ini konteks tujuannya digital citizenship. Nah, ini ada penjelasannya di sini dan ini ngomongnya menghasilkannya ini hasil dari chat ini betul-betul dia mengambil dari sumber. Dan ini sumbernya bisa banyak, Bapak Bu. Contoh misalnya saya klik di sini, tambahkan sumber. Nah, di sini ada tulisannya 50. Nah, 50 ini berarti kita bisa memasukkan 50 bahan. Karena ini pakai akun yang Google biasa. Kalau yang akun Pro bisa sampai 300. Kemarin saya masukkan eh, 600 halaman dari data PPBD, saya jadikan infografis. Langsung jadi Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Oke. Ini saya minimize di sini. Ini infografisnya sudah jadi. Jadi kalau berputar begini, itu nggak usah ditungguin. Ditinggal untuk bikin yang lainnya lagi. Sebelum saya klik di infografis, di sini juga bisa membuat ringkasan audio, bisa membuat podcast. Nah, ini bagi saya menyenangkan ketika saya butuh waktu perjalanan sambil headsetan, saya mendengarkan podcast. Nah, biasanya yang paling lama ada juga di ringkasan video. Nah, karena paling lama ringkasan video, saya coba ringkasan video saja dulu di sini. Contohnya bisa pilih yang penjelasan atau rangkuman. Saya suka yang lebih menjelaskan ini. Terus ini bebas mau tema gambarnya seperti apa. Ini membuat video slide ini. Otomatis langsung nanti di-download adalah formatnya MP4 video. Visualnya saya pilih yang custom aja. Nah, ini deskripsi visualnya kayak tadi aja copy paste ya. Nah, ini tadi juga copy paste saja. Mau diganti yang boleh, bebas terserah kebutuhan kita. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, ini yang paling lama nanti ini. Nah, kalau lama gini, nah ini kan sedang memproses. Ini jangan dilihatin doang, kita ngerjakan yang lainnya saja. Nanti bisa membuat yang lain-lain. Misalnya di sini ringkasan audio ini membuat diskusi alias podcast. Klik di sini. Nah, dan itu pun podcastnya mau seperti apa? Kalau kita mungkin anak-anak didik kita mau ada lomba debat itu bisa dimasukkan di sini untuk mensimulasi seberapa kuat argumentasi dalam berdebat dan cara mendebat yang sopan tanpa membuat emosional itu bisa pakai yang debat di sini. Saya sudah mencobanya. Nah, kalau ingin melihat kelemahan, misalnya kita punya data apa tulisan skripsi maupun tesis, nah, kita bisa masukkan di sini, kita klik kritik, langsung dia akan seperti dosen dosen apa namanya? Kalau dosen pembimbing membimbing kita ya, dosen yang menilai itu. Nah, itu langsung membantai. Tapi membantainya ini pembantaian kalau di skripsi atau tesis itu kan tergantung dosennya. Dosennya kalau di sini dia tidak membuat emosional. Jadi kelebihan AI itu adalah memberikan kritik tanpa manusia tersinggung. Ya. Jadi nanti kritik masa depan itu kritiknya akan dibuatkan oleh AI. Manusia yang membuat nanti pengemasannya oleh AI supaya orang tersebut tidak tersinggung biasanya. Itu akan dilaksanakan oleh ini apa Dewan Dewan DPN itu, Dewan Pertahanan Nasional. Oke. Saya pilih yang pembalasan mendalam, langsung saya
ini ini bisa diarahkan mau kemana. Misalnya ini yang tadi, tapi nggak usah pakai gambar titik Bapak Ibu ya. Langsung, nah ini fokus. Nah ini saya mau diskusinya di situ adalah fokus pada apa yang, nah ini fokus pada apa yang perlu dipahami oleh guru dalam mengajarkan KKA kepada murid. Nah, ini kebutuhan yang kaitannya dengan KKA. Jadi tergantung kita yang menggunakannya. Langsung saya klik buat, nanti hasilnya adalah berupa file audio. Nah, ini masih berproses. Nah, masih berproses. Terus yang lainnya lagi itu adalah reportase. Ini nanti ya seperti itu. Nanti yang terakhir kita kuis kan. Kuis yang ini. Coba yang ini Bapak Ibu ya. Kuis. Nah ini kuisnya langsung juga bisa membuat tanya jawab. Nah kita coba saja langsung contohnya. Ini jumlah pertanyaannya kita bisa menuliskan di sini. Misalnya gini, soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah, ini karena saya biasanya SMK, Bapak Ibu. Terus berdasarkan studi kasus, tujuannya apa? Biar mereka berpikir untuk memecahkan masalah biasanya. Terus tingkat kesulitannya hot, tingkat higher order thinking, tingkat kesulitan hot, HOTS. Nah, ini jumlahnya berapa? Saya tulis saja jumlah, misalnya 10. Nah, seperti ini. Ini ada yang kesulitan juga, mudah, default, sulit, biasa aja. Oke, saya klik buat. Nah, ini kan sedang berproses. Ini ada beberapa yang sudah jadi. Kita coba cek dulu mulai dari infografis. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sedang di-download. Nah, seperti ini hasilnya, Bapak Ibu. Ini yang bergaya 3 dimensi, 3D. Dan untuk mengunduhnya tinggal diklik download. Gitu aja. Nah, ini kalau misalnya bosan seperti ini ya bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Terus saya close. Terus yang lainnya, ada yang lainnya ini panduan mengajar coding ini. Ini yang tadi, terus yang satunya ini ini hasil infografis yang kedua. Nah, tadi kan bergaya 3D. Nah, ini yang bergaya gambarnya visual bergaya menggunakan krayon. Nah, seperti ini hasilnya. Menanam di masa depan, panduan guru dalam mengajar KKA. Nah, landasan utama bagi guru. Nah, seperti ini hasilnya, infografisnya. Nah, ini bisa diganti-ganti lagi. Ini kenapa ada lambar pisau? Karena video yang kita masukkan, Bapak Wakil Menteri itu menjelaskan bahwasanya teknologi itu ibaratnya pisau. Nah, akhirnya dia menunjukkan pisau karena dia tidak akan keluar dari data yang diinputkan. Nah, karena sudah melihat videonya, Bapak Ibu. Mulai dari awal sampai akhir. Saya close. Ini untuk slide satu saja, satu slide yaitu infografis. Terus yang slide yang banyak itu namanya di sini ini membangun logika. Nah, ini yang bisa kita jadikan presentasi ini Bapak Ibu. Saya coba perbesar. Nah, seperti ini. Ini yang 3D. Nah, ini bisa dijadikan presentasi seperti ini. Pendidikan coding kecerdasan spesial. Murid-murid pelajari cepat yang butuh arah. Nah, filosofi alat itu seperti pisau. Wah, ini ada metriknya. Sebagus ini, Bapak Ibu. Saya itu kaget ketika melihat. Wah, kok cepat sekali. Tapi ini ada yang salah nih kayaknya. Ini anomali ini. Bisa bikin lagi nanti. Tenang saja, Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya luar biasa. Infrastruktur dan seterusnya. Nah, seperti ini. 3 jalan menuju kompetensi, mata pelajaran ekstrakurikuler, tematik, ini mesin punya data, guru punya hati. Jadi yang belum dipunyai robot itu adalah hati. Nah, mesin tidak memiliki hati, tapi kecuali nanti membuat ini emosional buatan itu pasti akan dibuat itu. Atau mungkin juga sudah dibuat. Oke, ini bermitra bukan berkompetisi. Ini skepsis yang sehat. Literasi ganda, akar dan sayap. Dari konsumen menjadi produsen. Nah, ini kan harapannya
Kenapa ada KKA? Supaya masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar menjadi konsumen, tapi kita juga berusaha mulai dari awal untuk benar-benar menjadi produsen. Produsen yang kaitan dengan teknologi, Bapak Ibu. Ini peran orang tua menjabat gerbang rumah, visi 2045 generasi emas. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Nah, ini untuk yang presentasi dengan gaya 3D. Nah, sekarang yang satunya lagi ini yang dengan gaya em, video apa namanya? Gaya krayon. Nah, ini kena gaya krayon. Ah, seperti ini. Bagi saya sebagus ini ya, Bapak Ibu. Nah, kita download saja. Ini sama seperti buku cerita yang biasanya anak saya itu kalau ke perpustakaan suka membaca buku ini seperti ini, krayon-krayon begini. Ini kita download saja karena menurut saya bagus. Nah, untuk mendownloadnya kita klik di download di sini. Titik tiga di sini, klik download. Klik download, maka dia mengunduh. Nanti filenya ini formatnya adalah PDF. Nah, ini formatnya PDF sedang diproses. Oke. Nah, sambil menunggu saya melihat hasilnya lagi. Diklik di sini, ini untuk tampilkan penuh. Nah, seperti ini. Ini halaman awal. Halaman kedua, word kita adalah digital native. Nah, teknologi itu berat pisau. Nah, ini persis yang disampaikan data data dari yang disampaikan dari Bapak Wakil Menteri, namanya sama Pak Fajar. Ini seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bisa bikin buku sendiri nih, tinggal dikasih prompt yang sesuai. Seperti ini. Sebentar, ini agak ngelag sedikit ini. Oke, saya cek lagi. Sebentar, ini internetnya ini. Nah, harusnya masuk ke yang ini. Ini kok koneksi internetnya dan komputernya mungkin. Belajar tanpa komputer disebut dengan unplug. Nah, sebagus ini Bapak Ibu ya. Saya itu langsung terkesima dengan membuat prompting begitu saja. Istilahnya katanya orang Jawa mek ngongkon-ngongkon doang gitu ya. Hanya nyuruh-nyuruh doang. Hasilnya sebagus ini dan bisa di-download. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini anak saya pasti suka kalau melihat seperti ini, yang anak-anak yang SD ataupun PAUD ini. Nah, seperti ini jangan takut jika murid lebih teknis. Peran guru tak tergantikan. Nah, membangun karakter, katanya Pak Asep. Tiga pilar kewarganegaraan digital, aman, etis, dan bertanggung jawab. Sebagus ini Bapak Ibu. Jangan copy paste pikiran. AI bisa bias. Nah, ini yang harus waspadai, halusinasi tentang AI-nya. Nah, ini harus kita saring dengan berpikir kritis, critical thinking, Bapak Ibu. Nah, ini harus kesadarannya itu harus kuat ini. Nah, deep learning ini kan salah satunya adalah mindful. Oke, lanjut. Nih, implementasi yang fleksibel. No, sebagus ini Bapak Ibu ya. Saya menggambar nggak sebagus ini, menggambar manual pakai krayon dibandingkan ini masih bagusan AI ini ya. Merasa kalah saya ini. Lanjut. Oh, seperti ini ya, Bapak. Dua rel yang berjalan bersamaan. Literasi digital, navigasi keamanan, membaca, menulis, terus ini sinergi rumah, sekolah. Oh, sebagus ini ya. Menuju generasi emas 2045. Sudah selesai nih. Oh, belum ini, satu lagi ini. Inti pembelajaran KKA, coding melatih otak, etika menjaga hati atau adab. Hmm, Moral ini. Jadi saling menguatkan nih. Logika perlu, hati juga perlu. Dua-duanya berkaitan. Jadilah pengendali, bukan budak teknologi. Nah, ini yang paling utama ini. Kita yang mengendalikan, human center istilahnya kan. Manusia itu sebagai pusat pengendalinya. Kita sebagai pilotnya, AI sebagai co-pilot gitu kan. Co-pilotnya adalah AI gitu. Tapi jangan sampai dibalik, kita menjadi co-pilot, kita menjadi budaknya teknologi ini jangan sampai. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir nih. Mari belajar bersama dengan murid kita. Ini kita download. Ini tadi kan kita download di sini. Nah, itu formatnya adalah kalau kita close ini bisa bikin buku sendiri Bapak Ibu ya. Buku cerita dengan yaitu tadi prompting yang pas gitu ya. Kita klik download di sini tadi hasilnya. Nah, ini kan filenya PDF. Saya buka foldernya hasil hasil downloadnya tadi. Sebentar Bapak Ibu. That modified. Hasil foldernya tadi.
Get modified. Nah, ini file PDF-nya yang kita download tadi, yang dibuat oleh AI. Nah, ini kan PDF, Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi presentasi kita gitu loh, dengan sangat cepat banget gitu ya. Sudah selesai. Tanpa kanva-kanvaan kalau ini ya. Tinggal prompting-promptingan ini. Nah, ini kita bisa kalau kita misalnya menggunakan Foxit itu bisa di format PPT. Tinggal diklik Save As. Lalu saya taruh di foldernya di sini misalnya download. Saya tentukan menjadi format ini PowerPoint yaitu PPTX ini. Nah, ini nanti langsung sudah dia menjadi PowerPoint. Saya save. Nah, tunggu dia mengekspor. Nah, ini sedang memproses ini. Saya pakai Foxit Foxit yang editor Bapak Ibu ya, bukan reader. Kalau reader dia hanya membaca saja. Nah, kalau ini yang bisa mengedit dan bisa merubah format menjadi PPT maupun dokumen Word gitu ya. Kalau di dokumen ya kita bisa klik tadi file save as dokumen atau file export dokumen doc. Nah, ini sedang proses, dia otomatis membuka di PowerPoint. Nah, seperti ini sudah jadi PPT-nya. Nah, ini pasti Bapak Ibu guru senang sekali nih, wah ini saya langsung bisa presentasi. Nah, tinggal diklik full screen gini, oh, langsung bisa PowerPoint Bu ya. Nah, langsung bisa menyenangkan sekali. Oke, begitu. Bahkan kemarin juga ada yang tanya, lupa kalau Word bisa ya bisa kalau pakai ini bisa pakai Foxit ini atau Adobe juga bisa. Adobe yang Acrobat saja nggak pakai Reader. Adobe Acrobat itu bisa. Save as ini saya jadikan coba dokumen. Save as menjadi Word misalnya. Word ini docx ya. Saya simpan save. Oke, ini sedang memproses untuk menjadi file Word. Nah, kalau sudah jadi file Word, kita juga bisa mengatur em, gambar tersebut karena dia sebenarnya kan gambar. Nah, ini sedang memproses untuk membuka Word, sedang proses Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi file Word. Nah, coba saya kecilkan lagi. Nah, ini sudah menjadi gambar. Jadi bisa dikecil, bisa dikecilkan gini. Nah, kita bisa kasih keterangan atau membuat ya sesuai kebutuhan kita. Nah, ini dari Word ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat menyenangkan sekali bagi saya dan membantu sekali buat kita semua Bapak Ibu. Oke, itu untuk yang presentasi. Terus yang satunya lagi selain presentasi itu adalah video. Nah, nanti bisa dicoba sendiri Bapak Ibu ya. Kuis tadi juga sudah jadi di sini. Videonya ini disuruh membuat ulang karena mungkin ada hal yang sensitif. Mungkin ada pisau tadi Bapak Ibu ya. Karena ada pisau itu. Saya coba ulang saja. Ulang di sini. Saya pakai ini. Terus saya ini ya template saja ini yang saya buat seperti tadi. Nah, biarkan dia membuat. Nah, akhirnya kita menyuruh. Nah, kita coba lihat hasil yang sudah ada tadi. Misalnya membuat kuis. Nah, ini sudah menjadi kuis Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Saya full screen seperti ini. Ini fungsinya bisa buat latihan. Ya, nanti kita bisa melihat hasilnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini dipilih, saya isi asal ya lo langsung ada latihan benar salahnya. Saya ini asal ternyata kok benar ya. Ini saya buat asal lo langsung kurang tepat ini ya. Nah, ini kan ada 10 tadi jumlahnya. Ini di tingkat sekolah dasar pembelajaran bla bla bla. Ini berdasarkan inputnya Bapak Ibu ya. Ini terus nah yang lain-lainnya. Nah, ini saya isi sampai terakhir. Nanti ada nilainya juga otomatis di akhir jawab soalnya ini. Nah, ini hasilnya. Nah, saya dapat nilai 20 karena benar 2, salahnya 8. Nah, itu yang hasil kuis. Terus selain itu juga ini yang hasil podcast. Nah, kita coba lihat hasil podcastnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sedang proses. Selamat datang di pembahasan mendalam Nah, kita. kita dengarkan podcast. Kita akan mengupas sebuah topik yang jujur saja mungkin bikin banyak guru di Indonesia sedikit deg-degan. Nah, Deg-degan ya? Ya,
soal coding dan kecerdasan artifisial atau KKA yang akan jadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Betul. Pasti langsung banyak pertanyaan di kepala Anda, para guru. Waduh, apa saya harus jadi ahli IT dadakan? Atau gimana kalau murid Nah. saya ternyata jauh lebih jago? Nah Itu kan, pertanyaan yang wajar banget. ya sebentar. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa share. Jadi ini em, hasil yang ada di sini semuanya ini kita bisa bagikan ke akun yang lainnya atau ke teman kita atau ke murid kita juga bisa. Ini bisa di-download sebelumnya. Semua yang ada di sini ini bisa di-download. Ini bisa di-download hasil downloadnya. Klik sini untuk downloadnya hasilnya audio. Nah, terus pokoknya semuanya ini ada di sini. Ini sedang berproses untuk membuat video. Tadi sempat gagal. Karena gagal saya hapus di sini. Hapus aja karena gagal. Nah, ini yang pembagiannya atau share. Nah, ini bisa klik di sini. Share. Share-nya ini harus kita jadikan. Nah, ini yang gambar gembok. Ini kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki. Gitu. Terus di sini bawah ini ada salin link. Tapi harus disimpan. Klik simpan. Nah, baru dia berubah menjadi public. Nah, kalau public ini bisa kita share ke yang lain-lainnya, ke teman ataupun yang lainnya, terserah bebas. Nah, ini kan masih satu link ya, Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan yang lainnya bisa. Misalnya saya ada panduan dari kementerian misalnya, yaitu yang saya berikan tadi di atas ini. Ini ada contoh naskah akademik di materi itu misalnya ini. Bentar, Bapak Ibu. Ini agak sedikit mengelek. Ini ada namanya link, Ctrl F, biar cepat saya langsung nyari linknya begini aja. Ini link materi di sini kan Bapak Ibu. Ini ada link materi, saya klik. Nah, kalau saya klik bukanya seperti ini. Ini ada naskah akademik. Nah, ini yang menjadi panduan untuk mempelajari KKA. Ini 6 mega. Saya download saja. Klik download. Oke, kita lihat prosesnya apa sudah selesai atau belum. Nah, ini proses download ini. Oke, saya coba download ulang lagi ya. Download. Nah, anggaplah ini downloadnya sudah berhasil Bapak Ibu ya. Nah, oke, seandainya itu sudah berhasil download, ini masih nggak kelihatan di sini. Oke, jadi saya ke ini proses download ini. Nah, ini naskah akademik dari pemerintah tentang membahas coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Besarnya 6 mega, formatnya adalah PDF. Nah, kalau Bapak Ibu punya input yang berkaitan dengan yang dibutuhkan Bapak Ibu bisa juga dimasukkan sendiri di Google LM ini. Oke, kita masuk ke Google LM. Nah, ini tambahkan sumber bisa lihat sini. Terus di sini ada tulisan upload. Oke, kita upload di sini. Sebentar, proses. Ini saja saya tadi ngekliknya 2 kali, downloadnya 2 kali di sini. Saya ulangi lagi. Nah, ini sudah menuju folder mana yang akan diupload. Misalnya saya akan mengupload 5 sebentar. Di bagian download. Karena tadi saya mendownload di bagian situ. Nah, ini ada file naskah akademik. Naskah akademik. Sebentar, Pak Ibu. Saya scroll terlebih dahulu. Nah, ini file naskah akademik saya masukkan. Ini sedang dimasukkan sebagai input. Nah, ini sedang berproses naskah akademik tadi. Nah, isi naskah akademik sambil menunggu dia proses upload, kita lihat isi apa yang ada di dalam naskah akademik. Ini adalah menjadi dasar acuan Bapak Ibu. Acuan untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebanyak 110 halaman. Silakan kalau mau membaca, baca dengan tenang. Nah, pasti capek membaca sebanyak ini. Nah, kita bisa langsung membuat infografis maupun lain-lainnya, konten lainnya di sini tadi. Nah, ini sedang berputar naskah akademiknya. Nah, sudah masuk. Nah, kita bisa masukkan semuanya atau pilih salah satu. Misalnya saya hanya memilih naskah akademik ini aja.
maka kita centang naskah akademik aja. Langsung saya buat infografisnya misalnya seperti ini, saya tetap sama ini ya, landscape aja. Oh, ini salah ini. Bentar, untuk promptingnya tadi, promptingnya saya buat nyontek di sini saja Bapak Ibu. Ini misalnya seperti ini, gaya 2D Pixar, ini ya, saya copy, terus kembali. Nah, ini saya paste. Pokoknya begini, pokoknya ini bebas, terserah Bapak Ibu mau mau bagaimana sesuai kebutuhan. Ini saya buat potret standar, klik. Terus mau slide, nah ini kalau mau presentasi yang kaitan dengan KKA dengan ini tadi bisa juga dibuat di sini. Presenter, ya cuman begini-begini saja, jadi sangat membantu buat seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini tinggal ditunggu. Nah, jadinya sama seperti tadi. Nah, saya akan mencoba mungkin di sini ada yang sudah selesai videonya yang saya buat tadi. Nah, ini kan ada ringkasan video itu kan masih berputar. Saya buat reload dulu untuk memastikan apakah dia sudah selesai atau belum. Ini masih proses. Ringkasan videonya masih belum selesai. Nah, ini sambil menunggu bisa kita mencoba untuk membuat yang lainnya, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Oke, langsung saja saya klik buat. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan, misalnya saya suka yang gambar krayon tadi, ini gambar krayon atau bukan ini? Nah, ini krayon ya. Nah, ini kan krayon. Nah, kita mau lihat promptingnya, bisa klik di sini. Klik di sini ada tampilan perintah, ini prompting. Nah, ini bisa kita copy. Nah, copy, terus kita bisa simpan sebagai catatan, misalnya buat catatan di sini, tambahkan catatan. Nah, ini kita simpan prompting satu misalnya, atau prompting. Nah, ini untuk supaya nggak ngetik-ngetik lagi, gitu maksud saya. Nah, ini kita bisa buatkan di videonya ini, ya, untuk gunakan di hasil yang lain-lainnya juga, Bapak Ibu. Nah, ini kan krayonnya kan bagus tadi hasilnya. Nah, kita juga bisa buat. Terus yang lainnya juga, misalnya di infografis juga bisa. Nah, tolong dicek lagi, ini kan terpilih semuanya. Ya, saya nggak mau menggunakan semuanya, saya hanya menggunakan naskah akademik ini aja sebenarnya. Nah, itu kita bisa masukkan. Nah, makanya harus dicek kembali. Input ini mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau inputnya nanti kecampur ya nggak sesuai harapan saya, harapan kita gitu. Nah ini sebentar ini agak nge-lag sedikit ini prosesnya. Nah ini, nah seperti ini kita buat aja. Nah dengan satu dari naskah akademik KKA ini, coding ini. Terus yang lainnya boleh dicoba. Nah, misalnya saya membuat debat, nah ini saya suka ini, adu argumentasi dengan perspektif yang berbeda. Nah, Bapak Ibu kalau melihat di sini Anda telah mencapai batasan ringkasan video infografis harian, berarti kita sudah eh, menunggu 1 hari lagi untuk bisa membuat ini. Nah, kecuali kalau kita menggunakan Pro atau kita share. Jadi ini kita bisa share. Nah, kita share ke akun Gmail kita yang lainnya misalnya. Misalnya saya coba ini. Nah, ini dijadikan tidak terlihat tapi sebagai editor. Nah, kalau sebagai editor, terus disimpan jangan lupa. Simpan. Nah, nanti ini kita bisa menggunakan akun kita yang lainnya yang sudah kita share tadi. Itu kita bisa menggunakannya lagi. Misalnya saya menggunakan yang satunya ini. Nah, akun ini sedang proses. Nah, seperti ini. Kita bisa melanjutkan lagi dengan akun yang berbeda karena sudah saya share. Karena tadi sudah dibatasi, kita bisa melanjutkan untuk membuat lagi di akun yang lainnya. Nah, kita juga bisa melihat contoh-contoh hasilnya tadi. Ini sedang generate. Oke. Nah, ini sambil menunggu. Saya rasa itu dulu. Mungkin ada yang sesi berikutnya. Mungkin ada yang tanya jawab. Kami kembalikan ke moderator, Pak Erwin. Ya. Monggo, Pak Erwin.
Atau masih ada Pak Erwin? Monitor. Monitor, Pak. Seru gitu ya. Iya, Pak. Apa Monggo, Pak. Silakan, melihatnya Pak. luar biasa ya ini. Ini Baik. share screen-nya saya keluarkan dulu, Pak. Bentar. Ya, sampai tidak terasa sudah mendekati pukul 2:30 ya, Bapak Iya. Ibu sekalian. Luar biasa. Kemajuan zaman dan penggunaan coding sekaligus artificial intelligence yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar gitu ya. Dan menjadi menarik gitu ya. Karena ya betul ya kalau saya dulu itu sekolah itu ya isinya ya buku gitu ya, tulisan gitu ya, nggak ada gambar, nggak ada ini, nggak ada itu gitu ya. Kalau dilihat di sini kok apa menurut saya ya dengan adanya bantuan-bantuan ini bisa yang isinya itu pertama itu adalah naskah bisa diubah menjadi banyak sekali kan gitu kan ya. Apalagi sampai ke data grafis. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ini ada saya mohon maaf karena saya tidak paham gender gitu saya panggil nama saja langsung ya ketika Bapak Ibu ya mohon maaf. Tadi saya lihat Alfi Salama, monggo silakan dibuka ininya mute-nya, monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Alfi, monggo. Maaf saya tadi terlambat ngikutinya Pak. Menjelang selesai baru bisa buka ini. Jadi tadi ada software tambahan apa tadi Pak yang untuk Oh, untuk PDF menjadikan ya. format apa itu Pak? Iya, software namanya Foxit PDF. Foxit PDF itu untuk merubah ke format PPT. Iya, itu untuk edit PDF, Bu. Jadi Oh, Foxit itu fokusnya sama dengan Adobe Acrobat, yang fokusnya dia iya. mengedit PDF untuk bisa diubah termasuk menjadi convert PDF menjadi PPT, doc, dan seterusnya. Gitu. Oh, Kalau Foxit misalnya ya. kesulitan dengan Foxit, itu solusinya adalah di-upload ke Canva. Jadi PDF-nya tadi di-upload ke Canva Slide. Canva kan juga Ya. ada Canva Slide. Nah, ketika sudah terupload di Canva Slide, kan bisa diedit slide-nya di Canva. Terus Ya. di-download dalam bentuk PPT. Sudah jadi PPT, Bu. Gitu, Cak. Oh, tapi lebih lebih cepat yang Foxit ya, Iya, Pak ya. karena offline, Bu, nggak pakai internet. Oke. Ya. Terus satu lagi, Mbak, saya pernah nyoba yang itu tadi yang apa namanya notebook LM ya namanya itu ya Ya, Bu, betul. tadi. Itu saya coba bikin asesmen untuk ini, Pak. Saya tuh kan waka kesiswaan ya. Saya tuh hanya bisanya menduga-duga. Mau mau minta tolong apa BK atau BP itu saya kadang nggak ada BP dan BK-nya. Jadi saya bikin asesmen untuk anak itu sudah terpapar pornografi apa enggak. Nah, itu kena ini Pak kayak tadi ke gambar pisau enggak mau jalan. Ya, kayak Ya, tadi kenapa gambar bisa pisau kan kesulitan? enggak mau jalan kan ya Pak ya. Harus diedit gambar-gambar yang apa yang menurut menurut ini menurut Google itu kurang nyaman gitu ya. Saya tuh Ya. pernah bikin tolong buatkan apa asesmen untuk mendeteksi anak itu pernah terpapar pornografi apakah enggak ini Pak enggak muncul enggak mau hasilnya Oke. tuh jelek Hmm. kalau menurut saya enggak bisa saya jadikan acuan anak itu pernah apa enggak kan kalau saya tanya langsung kan mungkin anak-anak enggak mau jawab ya kalau dikasih apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa apa namanya yang mewakili bahwa dia itu pernah gitu ya apa melihat atau apa gitu kan bisa mancing mereka apa bisa jawab gitu mereka kalau pertanyaan langsung dari saya mungkin mereka tidak mau jawab nah itu tidak mau apa namanya saya bikin prompt seperti Kembali. itu nggak jalan gitu loh solusinya gimana terima kasih Pak Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja Pak Erwin, nggih. Monggo, monggo, monggo silakan Pak Wajan. Ya, jadi memang untuk aturan atau rule aturan AI itu ada. Istilahnya itu eh, apa namanya? NSFW, NSFW, not safe for work, disingkat NSFW. Bagi anak-anak yang biasanya pakai generate AI itu pasti tahu NSFW. NSFW itu adalah not safe for work. Artinya hal-hal yang
melanggar etika, adab itu memang sudah diseleksi atau difilter sama pihak perusahaan. Dan itu sudah ditanamkan di AI-nya untuk mensensor hal-hal yang sensitif begitu. Mungkin dari situ ada hal yang contoh misalnya hal sensitif itu misalnya gini, di YouTube itu dulu waktu 10 tahun yang lalu lah atau mungkin 5 tahun yang lalu itu kalau saya mengupload foto ponakan saya, jadi ada video ponakan saya rekam, saya upload di YouTube itu bisa gitu kan. Tapi sekarang saya masukkan foto atau video anak-anak SD itu langsung dapat teguran, tidak bisa karena ada wajah anak-anak gitu. Karena itu kenapa? Karena ada aturan yang berubah dan itu ditanamkan. Nah, aturan-aturan seperti itu akan berkembang seiring evaluasi zaman gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasanya salah satu alasnya kenapa kok tidak bisa karena itu ada hal-hal yang sensitif dengan not safe for work gitu NSFW atau kaitannya dengan kata-kata yang yaitu tadi kata-kata yang dianggap vulgar itu nggak bisa. Tetapi kadang-kadang ada cara-cara trik-trik lain misalnya gitu Bapak Ibu. Atau juga bisa mencoba yang lainnya. Kalau untuk membuat seperti itu biasanya saya bikinnya itu di Gemini Bu. Nah, kalau Bapak Ibu di Gemini atau Gemini itu, Gemini AI-nya Google, itu ada juga ketika kita menambahkan kan bisa ada tanda plus gitu kan di Gemini itu. Plus itu ada pilihan Google Drive atau file upload dan juga di paling bawah itu ada tulisan LM, Google Notebook LM. Jadi Notebook LM tadi juga bisa dijadikan bahan untuk di Gemini. Itu Bu. Mungkin Ya, lainnya mungkin atau Pak Erwin melanjutkan. baik. Ya, terima kasih Bu Alfi Salama dan Pak Fajar atas jawabannya ya. Kemudian ini ada yang pertanyaan kedua dari Ibu, mohon maaf kalau salah ya. Semoga tidak salah ya, Bu Imas Monika. Monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Apakah kedengaran ya, Pak ya? Dengar ya? Bapak Sekarang Bu, begini, terang ya. Begini, yang saya tanyakan yang pertama, untuk mendapatkan hasil gambar 3D dan hasil gambar apa tadi itu krayon, itu gimana, Ya. Pak? Tadi saya coba-coba kurang berhasil. Yang pertama itu ya, Pak ya. Terus yang kedua, eh, prom, prom, saya pernah buat di Gemini AI. Prom anak kecil itu gagal, Bapak. Jadi saya pernah memasukkan foto anak saya, itu gagal. Apakah di LM ini sama juga? Untuk anak kecil itu apakah di filter juga, Pak? Kayak gitu. Itu Saya yang jawab kedua. langsung ya Pak Erwin. monggo, monggo Pak. Jadi Ya, begini Bu, silakan. memang itu sensitif untuk masalah input. Nah, ya ini ada kaitannya dengan CP yang terbaru itu menambahkan tentang keamanan cyber security, keamanan siber atau cyber security. Di dalam cyber security itu sudah diwajibkan untuk anak PAUD. Nah, apa anak PAUD yang diwajibkan dikuasai oleh anak PAUD tersebut adalah anak PAUD itu diajarkan bahwasanya untuk eh, merahasiakan atau tidak memberikan identitas dirinya kepada orang yang tidak dikenal dan itu sudah diajarkan dan itu ada CP-nya. Misalnya apa saja identitasnya mulai dari nama lengkap, terus foto, terus alamatnya itu eh, sekarang sudah dimasukkan di dalam CP yang terbaru sebagai keamanan cyber. Apalagi sekarang lagi viral yang namanya Epstein itu kan, Epstein Jeffrey itu kan. Nah, itu yang ruwet urusannya itu. Saking ruwetnya itu dokumennya sampai 3 juta halaman. Dan itu terbawa kemana-mana, bisa membawa ke politik, ke Jokowi, bisa ke Bu Sri Mulyani, bisa ke Bill Gates gitu kan. Itu bisa kemana-mana itu. Masalah Epstein yang beritanya kan dikabarkan tahun 2019 itu diberitakan dia meninggal bunuh diri di penjara gitu kan. Nah, salah satu yang dipermasalahkan dari Epstein itu adalah eh, mengeksploitasi bahkan jual beli anak usia dini.
ada usia 14 tahun, ada pokoknya anak-anak yang itu dieksploitisir sekali gitu kan, diperjualbelikan dan ada pulaunya. Nah, itu panjang sekali ceritanya. Nanti silakan dilihat sendiri Bapak Ibu tentang masalah itu. Nah, dari situ ada perlindungan anak. Nah, perlindungan anak itu adalah salah satunya mungkin banyak kita yang tidak sadar untuk keamanan digital itu dilarang. Nah, itu sudah dimasukkan di CP yang terbaru bahwasanya anak-anak itu ditanamkan bahwasanya. Nah, kemarin itu saya buat juga buat apa namanya ininya slide-nya bahwasanya dibuat buku cerita tema krayon begitu oleh AI-nya LM. Ya hasilnya anak-anak bahwasanya anak itu apa namanya dia dibuat cerita cerita dalam bentuk gambar krayon bahwasanya judulnya itu Jagalah Rahasia Harta Karunmu. Apa saja harta karun itu? Harta karun itu ada tiga isinya, yaitu satu dalam bentuk krayon seperti tadi itu ada gambarnya anak-anak. Itu bisa dihasilkan oleh Google LM. Yang nggak bisa itu memang adalah mengupload gambar anak. Nah itu. Nah karena dia Pantesan Pak sudah nggak bisa. ditanamkan. Oke Bu? Iya pantesan nggak bisa Pak. Iya. Saya Pantesan Nah nggak coba. bisa ya, Bu. berarti ini banyak Bapak Ibu guru semuanya itu eh, tidak sadar atau belum sadar bahwasanya data itu penting. Terus sekarang ini kan eranya AI. Nah, pertanyaannya kalau bagi saya AI itu perlu makanan. Makanan utamanya itu adalah data. Nah, data ini sekarang menjadi sensitif gitu Bapak Ibu. Yang paling seru kemarin itu ada konten kreator dari Indonesia itu bahkan menunjukkan ini loh, saya punya fotonya Gibran di KTP-nya. Dia menunjukkan ini loh KTP-nya Gibran. Nah, KTP-nya wakil menteri itu loh ada dan kita sudah diekspos gitu. Terus akhirnya beberapa hari kemudian si konten kreator itu dipanggil polisi Bapak Ibu. Tapi walaupun disensor. Nah, itu ternyata dia punya kenalan para hacker-hacker. Nah, memang data itu jangankan di tingkat bawah, di tingkat wakil itu aja bisa apa menyebar kemana-mana. Nah, itu yang harus ditanamkan bahwasanya banyak yang belum sadar tentang masalah pentingnya data, termasuk untuk anak-anak itu terutama ada tiga hal itu tadi. Nama lengkap itu nggak boleh disebarkan kepada orang yang tidak kenal. Termasuk anak saya sendiri menyebarkannya kadang-kadang nggak sadar ketika bermain game. Nah, itu kan ada user. Nah, usernya di World Wall misalnya. Di World Wall itu kan ada leaderboard atau ranking game gitu kan. Nah, ranking game itu supaya dia muncul, dia pakai namanya sendiri. Saya ingatkan loh, jangan pakai nama asli, pakai nama samaran aja karena itu adalah harta kamu gitu. Nama, alamat rumah, dan foto maupun video pribadi. Nah, kalau foto itu kelemahannya biasanya anak-anak atau bukan itu anak-anak itu dia nggak tahu mungkin ya. Termasuk anak saya itu menjadikan foto profil. Nah, saya tegur, itu foto itu nggak boleh dijadikan disebarkan ke sembarangan. Kalau kita menjadikan foto, terutama anak-anak saya kan sekitar usia 9 atau 10 tahun. Nah, itu kan masih nggak boleh itu disebarkan untuk orang tidak dikenal. Nah, itu banyak yang belum sadar dan itu sudah menjadi CP dan dalam DPL juga, CP capaian pembelajaran sudah dimasukkan untuk keamanan, keamanan cyber. Gitu, Bu. Baik. Oke, terima Siap, kasih. siap Silakan Bapak. mungkin Terus Pak lagi Erwin. yang itu, yang Ya, Bu. 3D sama yang krayon itu Pak, itu apakah mengikuti prom? Oh iya, jelas, Bu. Tadi, Promnya harus tadi betul. Oh, jadi eh, gambar 3D atau gambar krayon gitu, Pak. Ya, Ya, pilih salah satu, Bu. Biar nggak campur nanti hasilnya. Oh, Kalau misalnya siap-siap, Bapak. krayon ya kita pilih krayon. Kalau kita minyak campur ya nanti hasilnya juga campur. Gitu. Oh, siap-siap. Ya, Ya maksudnya saya sesuai kita. mengikuti prom ya, Bapak ya. Ya prom Siap-siap. prom tingkat Makasih banyak, perintah. Bapak. Makasih banyak. Ya sama-sama Bu. baik. Ya, terima kasih Bu Dimas Monika. Nah, Bapak Ibu, saya masih mengingatkan kembali, silakan cek di kolom chat. Di situ ada link terkait dengan absensi ya, Bapak Ibu. Ini pentingnya absensi adalah untuk membantu kami dalam proses pembuatan e-sertifikat ya. Silakan diklik, kemudian diisi apa aja yang dibutuhkan terkait. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Boleh mau pakai kolom chat juga silahkan. Disediakan kolom chat. Room chat ya, bukan kolom chat ya. Di room chat ya, Bapak Ibu. Itu tadi namanya Google LM ya, Pak Fajar ya. Ya betul Pak.
baik. tinggal diketik di pencarian Google atau Chrome itu aja. Kan juga ada yang versi Android. Jadi ada yang Ya. versi Play Store itu sama. Kalau Play Store itu kan harus menginstal gitu atau App Store itu harus diinstal. Kalau saya males untuk install-install, langsung saya pakai Oh, Chrome, baik. ketik Google LM gitu aja. Saya suka pakai langsung supaya tidak membebani banyak di lab Baik. apa nah HP saya. LM, Ya. Berarti Language ini Model, model language bahasa. model. Baik. Nah, Pak Fajar ini sambil menunggu gitu ya. Ini dari tadi saya apa namanya bertanya-tanya gitu. Ada satu pertanyaan nih buat Pak Fajar. Kalau misalnya saya adalah seorang guru, kemudian saya punya narasi, ya kan? Ya, Nah, dari narasi itu mau saya tuangkan ke dalam tertulis, katakanlah kayak semacam oke. ini ya, semacam Tulisan kita sendiri. tulisan dulu ya kan, kemudian dari tulisan itu nanti dipindahkan ke, kalau dari tulisan dipindahkan ke PowerPoint, kemudian itu kan tadi kan sudah Pak Fajar sampaikan. Nah, tapi Ya, ini asalnya kalau tadi kan sumbernya sudah ada linknya ya Pak Fajar ya. ya, Nah, ini tidak ada linknya, jadi sumbernya dari berpikir saya yang mau saya tuangkan ke dalam narasi, saya recording, sehingga itu bisa ya Pak Fajar ya kalau bisa menggunakan. langsung saya contohkan aja, Pak. Oh, Saya monggo, ya contohkan Pak. saja. Langsung dikasih contoh malahnya. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Jadi kalau misalnya kita seperti ini tampilannya, nah di sini ada add source. Add source kan menambahkan inputnya. Ada tulisan copy text, Pak. Copy Copy text ini text. kita klik. Nah, kita bisa ngetik biasa, misalnya kita membuat tulisan saya adalah, ya misalnya gini, ya sepanjang apapun gitu, sepanjang apapun ngetik, bahkan juga misalnya kita mau nyari di sini misalnya ada teks misalnya. Nah, misalnya ini ya saya copy paste juga bisa. Misalnya gini, nah kita copy, terus kita ke Google LM tadi ini kan ketikan saya, terus eh, saya punya prompt, nah dan seterusnya. Nah, tinggal di insert. Nah, sudah masuk, Pak. Gitu. Kalau Gitu. bentuknya Kita audio, klik di sini, suara gitu Pak ini Fajar. tulisan saya. Nah, ini. Kenapa, Pak? Ini kan tadi kan bentuknya kan teks, Iya. ya kan? Nah, ini bentuknya audio, bukan audio ya, berarti suara. Jadi saya punya narasi, saya punya pemikiran yang ingin saya tuangkan ke dalam teks. Seperti itu Pak Fajar. Iya, narasinya Jadi dalam bentuk suara. ya, contoh misalnya saya pengen menyampaikan Rekam. tentang jati diri saya. Oh iya, misalnya Halo kita merekam teman-teman. kata-kata tadi. Ya, ya, Nah, rekaman berarti Pak. Ya, ya, betul, rekaman. misalnya kita add source, ini ada upload file. Hasil rekaman itu kan bentuknya MP3 kan, Pak? Oh, Misalnya. oke, oke, oke. Ya, ya. Atau M4A biasanya. Diupload. Sebentar ini proses mengupload. Nah, ini masuk. Jadi file yang kita rekam suaranya itu bentuknya file suara seperti ini. Bisa MP3, bisa M4A, bukan MP4 Pak. Ini kan file suara. Nah, file suara yang hasil kita rekam atau kita intinya apapun. Nah, ini kan file-file suara. Nah, file Ya, suara ya, ini bisa kita upload. Misalnya yang ini MP3, ini kan hasil suara. Nah, ya. kita bisa masukkan, terus kita sudah upload proses. Masuk Nah, langsung. ini file Oke. suara. Dan file kita rekam atau file berupa suara tadi, otomatis kalau kita sudah masuk di sini, ini cukup lama ini 30, sekitar 15 detik, 15 menit ini untuk audio rekamannya tadi. Itu ketika diklik, Baik. otomatis di sini itu sudah menjadi memproses untuk menjadi teks. Sama seperti video tadi ini. Nah, ini nanti langsung sudah menjadi teks. Gitu. Baik. Nah, ini sedang proses. Prosesnya ini masih menunggu, tergantung durasi audionya. Nah, durasi audio saya ini sekitar 15 menit. Nah, kalau misalnya di sini uploadnya lama gitu, nah itu perlu di refresh. Yang saya refresh biasanya ini, reload ini. Terus saya lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini masuk ini. Yang demo ini kan audio tadi. Kita klik. Nah, ini otomatis menjadi suara, Pak. Nah, ini suara menjadi teks ini. Ini Teks ya. teksnya. Baik. Iya. Jadi ini
teksnya mulai dari awal ini saya scroll ini suara otomatis apa yang kita rekam misalnya suara yang file suara ini sudah menjadi teks ini gitu. Dan Oke. itu menjadi input nanti kalau kita klik centangnya di sini. Gitu, Pak. Jadi suara kita ngobrol sendiri sebanyak apapun jadi Iya. file suara MP3 atau M4A tadi, A audio. Ya, Nah, itu bisa kita masukkan semuanya di add source di sini. sensor. Gitu. Baik. Jadi apapun yang Ya, ada upload bisa berupa file suara atau apapun ini link-link terus ini Google Drive kita juga bisa masuk. Kalau misalnya kita punya file yang sudah di Google Drive langsung bisa masuk Google Drive sini atau bisa ngetik sendiri di sini. Ngetik langsung atau copy paste artikel gitu bisa. Gitu, Pak. Saya tuh baik. share screen-nya. Terima kasih, Pak Iya, Fajar. Ini ada sama-sama. satu pertanyaan ini dari Bu Imas Monika lagi ya. Ini menanyakan terkait dengan link materi, Pak Fajar, ada di kolom chat ini. Monggo, Pak. Mungkin ada link materi. Nah, bisa lihat. Pertanyaannya gimana, Pak? Mungkin bisa dibacakan, bantu mohon. Baik. Apakah ada link materi? Oh ya, tadi sudah. Ya, Oke, link materinya saya share screen lagi. Oke, share screen, share. Nah, link materi tadi itu sudah saya sampaikan ketika di awal, Bapak Ibu. Ini kita buka Chrome. Saya sudah sharekan di materi di sini, yaitu di Ayu Jurnalku, Ayu Jurnalku Blogspot. Nah, saya menggunakan Blogspot atau blogger.com, blogspot.com yaitu blogger. Nah, ini materi saya ada di sini. Nah, ini materi webinar ini di sini. Nah, ini ada materi webinar. Terus ini sudah saya sampaikan di awal. Mungkin Bapak Ibu yang agak terlambat mengikuti belum lihat ini. Ini materi-materi yang sudah saya buat. Untuk hari ini, ya ini. Materinya webinar menguasai coding dan AI. Itu Bapak Ibu. Terus ini yang tadi hasil-hasilnya, ini video hasilnya. Terus untuk yang Google Drive itu ada di sini. Ini link materi ada di sini Google Drive-nya. Terus kalau mau mencoba LM itu ini Google Note LM. Kalau mau menjadikan gambarnya tadi menjadi animasi, biasanya saya menggunakan Flow. Caranya ada di sini, Google Flow ini. Jadi link materinya Google Drive-nya di sini. Ketika diklik, ya langsung masuk ke Google Drive. Nah, ini materinya. ada Presentasi di saya tadi di Ayu sini. Jurnalku. Naskah akademik yang dari pemerintah tahun kemarin 2025 ini ada di sini. Bisa diunduh. Oke. Ini ya, Pak Fajar konfirmasi saja, Pak. Mohon maaf, ada Ya, di Pak. ayujurnalku.blogspot.com ya, Pak Fajar ya. Ya, coba. Baik, sip. Ya. Ya, kalau di Google ketik Ayu Jurnalku itu nomor satu, Pak, ke saya, Pak. Oh, Di atas pick gitu. Ketik Ayu Jurnalku gitu aja sudah tahu. Karena itu sering saya buat materi ajar anak-anak. Jadi saya satu kelas kan bisa sampai 30. Ketika sering saya pakai mengajarkan anak, jadi otomatis menjadi picknya nomor nomor satu itu, Pak. baik. Ayu Jurnalku di Google sudah langsung ketemu. Baik. Ya, Pak. Bu Siti, ada yang mau ditanyakan karena kebetulan mic-nya terbuka ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya loh. Cara kasep ora dadi kembang amben. Bu Siti, halo? Baik. Nanti kalau memang ingin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan untuk mengeluarkan emotikonnya begitu ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya rasa cukup ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Fajar. Mungkin ada 5 menit. Pak Fajar mau ada sesuatu yang mau disampaikan dari Pak Fajar selaku praktisi terkait dengan yang sudah menguasai ini ya, coding dan AI. Monggo, Pak Fajar. Mungkin ada 5 menit. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Erwin. Jadi memang sangat luar biasa Bapak Ibu perkembangan AI dan coding ini. Kenapa? Karena saya sering diskusi, termasuk saya sering juga pernah kemarin itu diskusi oleh salah satu senior saya.
sebenarnya teman tapi lebih senior yaitu Pak Mardi dan kini hadir sebenarnya di sini. Nah, Pak Mardi ini beliau adalah doktor S3 mengajar di SMK Negeri 12. Fokusnya itu animasi atau animator. Saya cuma pengen ngetes bertanya ini, sekaligus pengen melihat pendapatnya. Dan kemarin sudah saya tanyakan, kan beliau kan sudah sangat berpengalaman. Bagaimana Pak tentang hadirnya teknologi AI untuk salah satunya dampak kepada para animator. Pak Mardi ini kan beliau sudah S3 dan punya pengalaman yang luar biasa. Jawabannya kalau dalam bahasa Jawa itu, wah wis ajur Pak Fajar gitu. Itu terus beliau menjelaskan pada saya beberapa hari yang lalu kemarin itu, beliaunya bilang begini, bahwasanya pertanyaannya adalah apakah AI itu bisa membuat sama persis misalnya film kartun animasi Upin Ipin itu, terus dengan AI apakah bisa? Kalau memang bisa, maka memang itu akan membunuh atau menghancurkan dunia animasi atau animator itu sendiri. Nah, langsung saya jawab, ya jawaban saya sederhana, bisa, tetapi tidak dibolehkan. Jadi ada AI itu kan bisa diberikan aturan. Nah, sama seperti termasuk yang lainnya, nggak hanya animasi saja, termasuk yang di apa, dunia musik misalnya, Once, Once apa vokalisnya Dewa 19 itu kan pernah ada konten itu dia cerita tanya, dia mengusulkan kepada pembuat kebijakan yaitu DPR misalnya, bahwasanya mohon AI ini harus ada aturan regulasi karena AI itu bisa diperintah buatkan saya lagu dengan suara yang sama persis Once dengan lagu yang seperti saya jelaskan. Langsung benar-benar bisa membuatnya. Yang lainnya lagi misalnya di dunia perpolitikan misalnya Bahlil gitu kan, Bapak Bahlil gitu kan. Nah, itu kan begitu banyak meme-meme atau meme tentang Pak Bahlil itu sangat banyak sekali gitu kan. Nah, apakah bisa membuat sama persis Pak Bahlil? Jawabannya bisa. Cuman itu ada aturan yang dibuat tidak boleh begitu. Artinya aturan itu terus berkembang dan itu akan ditanamkan di AI karena informasi akan selalu update. Nah, misalnya Pak Menterinya Bahlil sekarang, Pak Bahlil. Nah, itu kan eh, belum dimasukkan aturan bahwasanya fotonya para pejabat, contoh misalnya Pak Bahlil itu nggak boleh di-generate menjadi meme gitu. Tapi ada AI yang perusahaan-perusahaan lain itu bisa untuk melakukannya. Termasuk ada namanya AI yang punyanya Elon Musk itu kan, pejabat itu kan masuk dalam pejabat politik di pemerintah Amerika kan, Elon Musk itu membuat AI namanya GROK, Grok gitu kan. Nah, Grok itu sempat dipermasalahkan di Indonesia karena ada hal yang tidak etis gitu. Akhirnya dia sempat ada pemblokiran. Terus ternyata negara lain termasuk Malaysia dan lain-lain juga mengadakan peringatan peneguran terhadap Grok atau punyanya Elon Musk itu sehingga sempat diadakan pemblokiran. Tetapi walaupun diblokir, masih bisa menggunakan dengan trik khusus yang tidak perlu saya jelaskan. Walaupun diblokir masih bisa menggunakan trik khusus bagi orang yang biasa pasti sudah tahu caranya. Begitu Bapak Ibu. Intinya adalah AI itu bukan pengendali kita, karena kita adalah manusia. Kalau ditanya apakah AI bisa menggunakan manusia, jawabannya sebenarnya bisa. Tapi apa yang nggak bisa oleh AI, yang nggak bisa dilakukan AI adalah menjadi manusia. Itu jawaban saya. Dan itu sebenarnya sudah ada simulasinya, yaitu film The Matrix. Nah, itu kan film Matrix itu tahun 2000 itu kan, milenial. Itu sudah ditunjukkan bahwasanya AI-nya satu yang nggak bisa dia lakukan, yaitu adalah menjadi manusia. Kecuali dia menjadi manusia, maka manusia menjadi zombie. Caranya bagaimana? Manusianya dimasukkan di dalam alam mimpi, sedangkan yang alam nyata itu yang masuk adalah AI-nya. Nah, itu tetap aja menjadi perdebatan yang sangat panjang. Nah, intinya adalah kita sebagai manusia, kalau yang dikatakan orang yang apa namanya pemiliknya Amazon itu, bahwasanya apa yang nggak dimiliki oleh AI itu adalah hati. Nah, hati perasaan ini yang tidak dimiliki AI. Walaupun AI juga akan membuat
sintetisnya atau eh, buatan, hati buatan atau emosi emosi buatan itu bisa dibuat tiruannya bisa. Bahkan itu menipu sekali, deepfake-nya itu kuat sekali. Tetapi tetap yang punya hati itu adalah hanya manusia memang bukan AI atau robot apalagi. Itu penjelasan saya terakhir untuk webinar ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan saya biasanya mengadakan kegiatan bersama teman-teman termasuk Pak Mardi di IGI, Ikatan Guru Indonesia. Begitu Pak Erwin, terima kasih atas kesempatannya. Monggo Pak Erwin. Baik, ya, terima kasih Pak Fajar, luar biasa sekali atas apa yang sudah disampaikan. Saya sendiri pribadi juga banyak yang tercerahkan gitu ya terkait dengan artificial intelligence. Bapak Ibu yang sudah hadir bertahan sampai mendekati jam 3 ya, 14.57. Ucapan terima kasih dari Terima kasih. kami ya sebesar-besarnya. Semoga acara dan kegiatan hari ini bisa menjadi mencerahkan ya ke Bapak Ibu terkait dengan ini kan kalau saya perhatikan kan banyak sekali Bapak Ibu guru ya sekaligus manajemen katakanlah pimpinan dan lain sebagainya ya kan yang bertugas untuk gitu ya bertugas untuk mendidik putra putri kita semua gitu ya. Demikian Bapak Ibu, kami ingatkan kembali kalau yang belum melakukan absensi, monggo silakan langsung ke absensi supaya nanti bisa terrecord di sistem yang ada di kami. Demikian, nanti kita akan coba buatkan acara-acara agenda-agenda lain bersama dengan Pak Fajar, bersama dengan JP Books, yang merupakan salah satu rekanan kami ya, mulai tahun 2024 kemarin. Demikian Bapak Ibu, kami tutup. Terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang Pak. Terima Terima kasih. kasih Pak Fajar. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Izin meninggalkan dunia Semuanya. digital. Terima kasih Mas Fajar. Aku nggak privat Sama-sama, aja. Pak. Wah, itu yang privat Pak.